Ada beberapa kejadian-kejadian yang juga direkam oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya, bisa dilihat dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Nah, baik. Kita lalui beberapa kejadian, ya. Saya akan bercerita tentang bagaimana Daulah Abbasiyah runtuh. Ya, kita tahu bahwasanya Islam memiliki daulah yang sangat kuat. Daulah Umayyah, ya. Kemudian setelah itu daulah apa? Abbasiyah. Dan daulah Abbasiyah dalam sejarah ternyata runtuhnya daulah Abbasiyah ini adalah karena campur tangan orang-orang Syiah. Ya. Campur tangan orang-orang apa? Syiah. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam referensi sejarah. Ya. Ketika itu pusat daulah Abbasiyah berada di Baghdad. Ya, berada di Baghdad, ibu kota Daulah Abbasiyah di Baghdad ketika itu. Ya. Dan kejadian runtuhnya Daulah Abbasiyah persisnya adalah pada tahun 656 Hijriah. Ini runtuhnya Daulah Abbasiyah 656. Di dalam sejarah, ya, runtuhnya Daulah Abbasiyah ini, ya, tidak lepas dari makar dua orang tokoh Syiah yang bernama Ibnul Alqami dan At-Tusi. Dua orang ini, Ibnul Alqami dan At-Tusi. Kedua orang ini adalah orang-orang Syiah yang sangat dendam terhadap Islam dan sangat iri dengki kepada kaum muslimin. Maka mereka berpikir bagaimana agar saya bisa menghancurkan kaum muslimin. Baik, ternyata dua orang ini orang yang cukup berpengaruh sehingga bisa masuk ke dalam tubuh pemerintahan dinasti Abbasiyah ketika itu. Ya. Baik. Ibnul Alqami bisa menduduki jabatan yang sangat dekat dengan khalifah. Ya. Dan ini termasuk salah satu jenis makarnya orang-orang Syiah Rafidhah. Ya. Mereka berusaha masuk ke tempat-tempat yang strategis. Termasuk apa yang dilakukan oleh Ibnul Alqami ini, ya, bisa masuk ke istana dan bisa memberikan masukan-masukan. Ya. Kemudian Ibnul Alqami ini, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, melihat bahwasanya Baghdad ini sangat banyak tentaranya, kaum muslimin sangat banyak. Di masa Al-Muntasir atau Mustansir billah atau Mustansir di masa khalifah sebelumnya, jumlah pasukan itu sangat-sangat banyak, kurang lebih 100.000 personil pasukan kaum muslimin dengan senjata yang kuat di kota Baghdad sendiri. Maka begitu Ibnul Alqami ini masuk, ya, menjadi penasehat, mulai diam-diam berupaya untuk mengurangi kekuasaan atau mengurangi kekuatan. Jangan banyak-banyak dana untuk pasukan. Kurangi pasukan untuk apa? Kita negara aman dan seterusnya. Al-muhim, ya, sampai kemudian, ya, di zamannya Mu'tasim billah jumlah pasukan menyusut dari 100.000 sebelumnya menjadi tinggal 10.000. Nah, dari 100.000 menjadi berapa? 10.000. Dan ini semuanya atas saran dan hasutan Ibnul Alqami sebagai penasehat. Tentunya dengan menyembunyikan dirinya, dengan taqiyahnya. Terus di zamannya Khalifah Al-Mu'tasim billah. Baik. Kemudian setelah melihat kondisi daulah ini kok sudah mulai lemah, sudah tidak banyak tentara yang berada di pusat pemerintahan daulah Abbasiyah, maka dengan secara diam-diam dia menulis surat yang ditujukan kepada bangsa Mongol Tatar. Ya. Yang ketika itu, ya, mereka memiliki juga kebencian kepada kaum muslimin. Di antara isi suratnya adalah meminta agar orang-orang Tatar menyerang Baghdad. Dan menjelaskan tentang bagaimana kondisi tentara di kota Baghdad. Ini kondisinya. Jangan takut, jangan khawatir. Jumlah mereka sedikit. Maka hasutan ini berhasil. Tentara Mongol, tentara Tatar, ya, yang dipimpin oleh Hulagu Khan ketika itu, ya, datang menyerang Menyerang Baghdad, ya, ibu kota
Daulah Abbasiyah ketika itu. Dikepung ya, dengan pasukan yang sangat banyak. Ya. Taib. Mulai pengepungan di Baghdad sejak tanggal 12 Muharram 656 Hijriah. Sejak 12 Muharram. Ya, pengepungan itu sebagaimana direkam oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Pengepungan terhadap kota Baghdad. Ya. Taib. Kemudian secara diam-diam Ibnul Alqami bersama dengan keluarganya keluar ya di saat-saat kritis itu, keluar menemui apa? Hulagu. Didekati ya, karena dia yang menulis surat juga. Ya. Dan dia mendapatkan perlindungan. Ya. Mendapatkan perlindungan dan keamanan dari tentara Tatar. Ya. Kemudian setelah itu kembali lagi masuk ke kota Baghdad dengan makar berikutnya. Makar yang dilakukan oleh Ibnul Alqami adalah dibujuk khalifah agar keluar bersama dengan para menterinya dan seterusnya untuk menemui apa? Hulagu ini. Ya, diajak, dihasut. Ya. Akhirnya cil. Ya. Ya. Khalifah ketika itu keluar bersama dengan para qadhi, para hakim, para fuqaha, ya, dan tokoh-tokoh negara serta tokoh-tokoh masyarakat ketika itu yang sangat memiliki nilai di kota Baghdad keluar. Ya. Dan pejabat tinggi yang lainnya kurang lebih dengan 700 kendaraan. Coba bahaya. Bagaimana yang dilakukan oleh Ibnul Alqami ini? Dengan dalil kita akan melakukan perdamaian sudah daripada perang. Mereka itu besar, ya kan? Tentara yang sangat besar. Sementara kita pasukan kita sedikit, cuma 10.000. Ya. Baik. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Ketika telah sampai di perbatasan, ketika telah sampai di tempat, ya pasukan-pasukan Tatar ternyata, ya tidak boleh bertemu. Ini 700 orang atau 700 orang ini, pembesar-pembesar ini tidak boleh ketemu. Kecuali hanya 17 orang saja. Ya. 17 orang ini termasuk khalifah. Itulah yang kemudian bertemu dengan Hulagu ini. Ya. Taib. Wabillahi taufik. 17 orang ini pergi, sisanya semua dibantai. Ya. Oleh orang-orang apa? Tatar. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan 17 orang ini pun juga nantinya dibunuh. Ya, 17 orang dengan berlawanan dengan pasukan perang yang demikian besar. Dibunuhlah khalifah dengan isyarat dari siapa? Ibnul Alqami. Dibunuhlah khalifah ketika itu. Ya. Dieksekusi, dibunuh oleh tentara Tatar Mongol. Dan suatu kepastian ikhwanan. Coba bagaimana sebuah negara pemimpinnya sudah mati. Pembesar-pembesar semuanya yang memiliki perintah semuanya juga sudah dibunuh. Terjadilah apa yang terjadi, ya, pasukan Tatar leluasa masuk menyerbu kota Baghdad ketika itu tanpa ada perlawanan yang berarti. Ya, jatuhlah kota Baghdad di tangan musuh dengan sebab makar dari orang Syiah ini. Waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini makar yang dilakukan oleh orang-orang Syiah.